Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ferni Mehanjawa dengan NIM 18150016. Saya dari Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Respati Yogyakarta. Saya membuat tugas video dari Ibu dosen Afro Faujiah, SSIT MKes. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan apa itu stunting dan apa dampak buruk stunting bagi kesehatan anak dan bahkan dampak bagi masa depan bangsa. Jadi baik teman-teman, di sini saya langsung saja menjelaskan tentang pengertian stunting. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga anak lebih pendek dari anak-anak normal seusianya dan bahkan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Stunting juga menunjukkan kekurangan gizi kronis yang terjadi pada periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak hanya tubuh pendek, stunting juga memiliki banyak dampak buruk untuk anak. Ini ada juga penyebab anak mengalami stunting. Status gizi buruk pada ibu hamil dan anak merupakan faktor utama yang menyebabkan anak balita mengalami stunting. Adapun hal-hal yang memicu terjadinya gizi buruk pada anak dan ibu hamil. Pertama yaitu pengetahuan ibu yang kurang memadai, yang kedua sanitasi yang buruk, yang ketiga infeksi berulang atau kronis, dan yang keempat terbatasnya pelayanan kesehatan. Selanjutnya, adapun dampak stunting terhadap kesehatan anak. Stunting pada anak dapat mempengaruhinya dari ia kecil hingga dewasa. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Dan bertambahnya usia anak, stunting dapat menyebabkan berbagai macam masalah. Di antaranya yaitu pertama, kecerdasan anak di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal. Kedua, sistem imun tubuh anak tidak baik sehingga anak mudah sakit. Dan selanjutnya, anak akan lebih tinggi berisiko penyakit jantung, diabetes, stroke, dan juga kanker. Selanjutnya yang saya jelaskan yaitu dampak stunting bagi bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui, anak sebagai aset negara. Nah, jika banyak anak yang mengalami stunting, maka semakin banyak juga atau semakin besar juga dampak buruk yang terjadi pada bangsa dan negara di masa yang akan datang. Dampak yang pertama yaitu kognitif lemah dan psikomotorik terhambat. Ini menunjukkan anak yang tumbuh dengan stunting mengalami masalah perkembangan kognitif dan psikomotor. Jika proporsi anak yang kurang gizi buruk, dan stunting besar dalam suatu negara, maka akan berdampak pula pada kualitas sumber daya manusia yang akan dihasilkan. Yaitu, besarnya masalah stunting pada anak hari ini akan berdampak pada kualitas bangsa masa depan. Dampaknya yang kedua yaitu kesulitan dalam menguasai sains dan berprestasi dalam olahraga. Anak-anak yang tumbuh dan berkembang tidak proporsional hari ini pada umumnya akan mempunyai kemampuan secara intelektual di bawah rata-rata dibandingkan dengan anak yang tumbuh dengan baik. Generasi yang tumbuh dengan kemampuan kognisi dan intelektual yang kurang akan lebih sulit menguasai ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi karena kemampuan analisis yang lebih lemah. Pada saat yang sama, generasi yang tumbuh dengan kondisi kurang gizi dan mengalami stunting tidak dapat diharapkan untuk berprestasi dalam bidang olahraga dan kemampuan fisik. Dengan demikian, proporsi kurang gizi dan stunting pada anak adalah ancaman bagi prestasi dan kualitas bangsa di masa depan dari segala sisi. Dampak yang ketiga yaitu lebih mudah terkena penyakit degeneratif. Kondisi stunting tidak hanya berdampak langsung terhadap kualitas intelektual bangsa, tapi juga menjadi faktor tidak langsung terhadap penyakit degeneratif atau penyakit yang muncul seiring bertambahnya usia. Berbagai studi membuktikan bahwa anak-anak yang kurang gizi pada waktu balita, kemudian mengalami stunting, maka pada usia dewasa akan lebih mudah mengalami obesitas dan terserang diabetes mellitus. Orang yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya mengalami kekurangan gizi dapat mengalami masalah pada perkembangan sistem hormonal insulin dan glukagon,
pada pankreas yang mengatur keseimbangan dan metabolisme glukosa. Sehingga pada usia dewasa, jika terjadi kelebihan intake kalori, keseimbangan gula darah lebih cepat terganggu, dan pembentukan jaringan lemak tubuh atau lipogenesis juga lebih mudah. Dengan demikian, kondisi stunting juga berperan dalam meningkatkan beban gizi ganda terhadap peningkatan penyakit kronis di masa depan. Dampak yang keempat yaitu sumber daya manusia berkualitas rendah. Kurang gizi dan stunting saat ini menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia usia produktif. Masalah ini selanjutnya juga berperan dalam meningkatkan penyakit kronis degeneratif saat dewasa. Karena itu, Januari merupakan momen yang tepat bagi semua pihak, diantaranya yaitu para orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan parlemen untuk ikut berperan dalam menyelesaikan permasalahan gizi anak dan stunting. Perhatian terhadap Hari Gizi Nasional bukan semata seremonial, tetapi merupakan sebuah bentuk kewaspadaan terhadap kondisi yang terjadi saat ini dan kepedulian masa depan bangsa. Akademisi, peneliti, dan pemerhati kesehatan masyarakat di lapangan dapat melakukan riset, mengedukasi masyarakat, dan mengadvokasi untuk melahirkan kebijakan sesuai dengan rekomendasi riset. Anggota parlemen dan pemerintah punya peran penting untuk mempercepat mengurangi jumlah penderita gizi buruk dengan kebijakan dan anggaran yang memadai. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan mengenai stunting. Jika ada salah pengucapan kata, mohon maaf dan terima kasih.